Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Awalan hayya bina naskurullahi azza wa jalla alladhi qad ata'na rahmatan kasiratan hatta nastati'an an najtami'an fi hadzal makani mubarakah. Wasanya wassalatan wassalaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina wasyafi'ina wasduhrina wa maulana Muhammadin alladhi qad halamana minal julumati ilan nur wa julumati ilal huda. Thayyib, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga teman-teman selalu dilancarkan dan selalu diberi kesuksesan dalam menempuh cita-citanya masing-masing. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa di video pendidikan akhlak ini persyaratan UAS. Sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan pada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang dalam perkataannya yang sangat ringkas dan tangkas sehingga bisa menghancurkan puing-puing kebatilan di muka bumi ini. Baik, sebelumnya kita berjumpa lagi di video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Pak Dr. Abdul Ghafur. Semoga Bapak diberi kesehatan dan semoga diberi kelancaran segala urusannya. Baik teman-teman, baik di sini saya ingin menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sebelum kita memulai isi video ini, sebenarnya apa sih sebelumnya, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab menurut para ahli, tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan individu yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan tindakan berdasarkan norma yang berlaku. Apa sih arti dari perkataan di atas, yaitu dimana tanggung jawab itu adalah salah satu amanat atau suatu tindakan atau suatu norma yang dibebankan kepada diri kita, individu ataupun kepada orang lain, yang dimana kita harus menjalankan amanat tersebut dan menjalankan tugas tersebut, itu dengan berdasarkan norma-norma yang berlaku, yaitu norma-norma kebaikan. Nah, kita dari situ kita akan membahas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah dan beribadah kepadanya, baik itu ibadah maddalah yang berlangsung kepada Allah ataupun ibadah goirumat hala yang berhubungan dengan manusia tapi diniatkan sebagai ibadah sosial. Jadi gini teman-teman, manusia itu kan diciptakan oleh Allah, yang dimana manusia itu yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, beribadah ini ada dua teman-teman, yang dimana ada kata-kata ibadah mathala yang untuk itu kepada beribadah kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada ibadah goiru mathala yang dimana kita beribadah kepada makhluk sosial, yang dimana kita seperti itu pertama tanggung jawab kita selalu menyapa dan selalu menghormati kepada sesama yang lain. Nah, kewajiban orang tua terhadap anak dalam mempersiapkan anak untuk menjadi generasi yang kuat dan tangguh baik fisik maupun mental. Orang tua wajib memberikan pendidikan terhadap anak agar anak mampu melakukan kewajiban sebagai seorang hamba dan mampu melindungi dirinya dari kejahatan makhluknya. Apa sih maksud dari kata-kata tersebut? Jadi gini teman-teman, kewajiban orang tua
kewajiban orang tua itu terhadap anak yang harus dipersiapkan, yang dimana anak tersebut adalah regenerasi orang tua tersebut. Apa itu yang dimaksud regenerasi? Yang artinya mengulang, generasi yang artinya dimana kelanjutan keluarga tersebut atau suatu estafet dari keluarga tersebut, ini dari ibu ke anak. Nah, anak ini harus dibekali teman-teman, yang dimana anak ini harus dibekali seperti kewajiban berpendidikan, dan anak tersebut juga dibekali contoh-contoh perilaku atau norma-norma yang harus diajarkan kepada orang lain, yang diajarkan oleh orang tuanya, yang dimana kita harus mengajarkan anak kita itu berperilaku baik, sopan santun kepada orang lain. Nah, Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduha linnasu wal hijarah 'alaiha ma'ilakatun giladun syidadun la ya'sawnallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah darimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka yang selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Nah, jadi gini teman-teman, kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 10, yang dimana 1, memberikan nama yang baik untuk anaknya. Yang kedua, kewajiban memberikan susu. Yang ketiga, kewajiban mengasuh. Yang keempat itu kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Yang kelima itu tanggung jawab pendidikan akhlak. Yang enam, kewajiban menghukum dan memarahi anak demi keberhasilan pendidikan. 7. Kewajiban tanggung jawab pendidikan jasmani. 8. Kewajiban tanggung jawab pendidikan sosial. 9. Kewajiban sikap adil terhadap anak dalam keluarga. 10. Kewajiban kasih sayang orang tua terhadap anak. Jadi teman-teman, dari 10 kewajiban tersebut harus ada di dalam anak tersebut, yang dimana itu kewajiban orang tua terhadap anak, yang dimana orang tua tersebut wajib untuk melakukan norma-norma yang ada 10 tersebut. Nah, 1, memberikan nama baik untuk anaknya. Jadi setiap orang tua harus mempunyai niatan baik itu. Pasti semua orang tua itu ingin anaknya itu baik, sopan, pintar, dan lain-lain. Di mana orang tua tersebut memberikan nama seperti nama yang baik itu seperti Faidun dan lain-lain, yang dimana orang tua itu berharap kita gitu sebagai anak, kita tuh dikasih nama yang baik-baik, yang dimana nama tersebut ada maksud dan tujuan tertentu, yaitu seperti mendoakan anak tersebut, dan semoga orang tua tersebut berangan-angan kepada anak tersebut agar anaknya itu sukses gitu ya. Yang kedua itu kewajiban memberikan susu, yang dimana orang tua tersebut mewajibkan menyusui anaknya, yang dimana itu adalah satu kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, kewajiban mengasuh, yang dimana banyak gitu orang-orang di luar sana, dia tuh tidak bertanggung jawab atas anaknya tersebut, yang dimana anaknya tersebut dilantarkan lah, tidak diberi pendidikan lah, tidak, kewajiban tersebut yang 10 ini tidak ada di dalam diri anak tersebut. Nah, kayak gitu tuh teman-teman, hukumnya dosa, yang dimana dosa tersebut akan dijatuhkan kepada orang tuanya. Yang keempat, kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Nah, balik lagi nih kepada poin yang ketiga, itu kewajiban mengasuh, yang dimana kita tuh harus dibekali dari mulai nutrisi, nafkah yang baik, terutama yang baiknya teman-teman, yang dimana keberhasilan orang tersebut, jikalau orang tersebut akan berhasil, itu dilihat dari faktor-faktor. Satu, yang dimana kita tuh diberi nafkah kepada orang tua, kita diberi makan lah, kita diberi minum, kita dikasih uang jajan, yang dimana poin satunya itu adalah salah satu kuncinya adalah halal teman-teman, yang dimana jikalau kita tidak diberikan nafkah atau suatu uang jajan atau nutrisi yang haram, itu hukumnya fatal teman-teman, yang dimana kita akan menjadi orang yang tidak
menjadi orang yang tidak akan berkah teman-teman di kehidupan, yang dimana hasil tersebut adalah dimana nafkah tersebut berasal dari uang-uang haram teman-teman, yang dimana kita tuh tidak akan berkah dalam kehidupannya. Contoh ya teman-teman, kita makan gorengan gitu, kita maling di kantin, yang dimana kita ngakunya beli 5, ya kan, ngakunya 3. Tuh, dari situ kita sudah tahu teman-teman, yang dimana kita berbohong kepada ibu kantin tersebut. Nah, dari situ tuh kita makan gorengan tersebut, itu kita makan masuk ke tubuh kita. Nah, dari tubuh kita makan tersebut akan dicerna di tubuh kita, yang dimana mengakibatkan barang tersebut kan haram, yang dimana kan makanan itu adalah sumber energi kita. Nah, dari situ tuh kita juga bakal kena dampaknya. Kita melakukan aktivitas dari uang haram tersebut, kita bakal kena dampaknya, yang dimana dari mulai tubuh kita menjadi sakit-sakitan, terus juga kita akan mendapatkan suatu pendapatan atau yang dikerjakan hasil dari jeripaya kita itu nggak berkah lah atau semacamnya. Baik teman-teman, nah kita nih kunci satunya itulah halal ya, dimana halal tersebut bakal menjadikan suatu energi kita, yang dimana kalau halal pasti semuanya bakal halal teman-teman, dari mulai kegiatannya, hasil dari pembelajaran tersebut atau hasil dari kegiatan tersebut. Nah, kuncinya di sini halal teman-teman. Nah, kita akan masuk ke poin yang kelima, yaitu tanggung jawab pendidikan akhlak, yang dimana kita sebagai orang tua atau sebagai anak, yang orang tua tersebut mewajibkan anaknya itu berpendidikan, terus diberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Yang kelima itu tanggung jawab pendidikan akhlak, yang dimana kita harus diajarkan, yang harus diterima oleh orang tua kita mengajari kita, yang dimana terutama ibu kita, yaitu madrasatul ula, yang dimana madrasah pertamanya bagi sang anak itu, yang dimana anak tersebut bakal diajarkan sikap atau tika laku atau norma dalam kehidupan bersosial. Seperti contohnya nih, kita diajarkan kepada orang tua kita, yang dimana kita kalau kita ingin mengucapkan salam dari rumah ke rumah itu mengucapkan assalamualaikum, dan jikalau kita bertemu orang yang lebih tua daripada kita, itu kita harus salim, yang dimana itu adalah salah satu sikap hormat kita kepada yang lebih tua. Nah, itu tanggung jawab pendidikan akhlak teman-teman, wajib. Nah, lebih bagusnya lagi teman-teman, orang tua itu menyuruh kita atau mengajari kita, seperti kita tuh disuruh pergi ke pesantren teman-teman, yang dimana pesantren tersebut adalah salah satu instansi yang dimana mengajarkan agamanya itu kuat, dari mulai akhlak dan lain-lain. Itu sangat bagus teman-teman. Terus kita lanjut lagi, yang poin ke-6 itulah kewajiban menghukum dan memarahi anak demi keberhasilan pendidikan, yang dimana orang tua ini itu wajib teman-teman, yang mana kewajiban itu menghukum dan memarahi anak demi keberhasilan pendidikan. Jadi kita tuh harus mendidik anak tersebut agar ke jalan yang lurus, yaitu keberhasilan dalam pendidikan, yang dimana kita tuh sebagai orang tua, kita tuh harus mewajibkan anaknya untuk seperti belajar dan mengikuti acara-acara yang bisa keberhasilan pendidikannya dia. Nah, kita di situ wajib teman-teman itu menghukumnya dan memarahinya anak demi keberhasilan pendidikan. Tapi ingat teman-teman, nah, menghukum dan memarahi anak demi keberhasilan pendidikan itu dengan cara mendidik, tidak dengan cara kekerasan, di mana memarahi atau menghukum anak tersebut itu bakal dampak kepada dirinya, yang dimana dirinya itu bakal nyadar. Tapi ingat teman-teman, jangan pakai kekerasan, tapi dengan kekerasan yang cara mendidik, yang dimana seperti kita contoh ya, kita akan menghukum anak tersebut seperti kita mengomelinya, tapi mengomelinya itu kita diselin motivasi, yang dimana motivasi anak tersebut bakal lebih maju dan sukses keberhasilan pendidikannya. Nah, baik teman-teman. Nah, poin ke-7 itu adalah kewajiban tanggung jawab pendidikan jasmani, yang dimana setiap anak itu pasti, setiap orang tua itu pasti ya anaknya ingin anaknya itu sehat, terus bernutrisi, terus berakhlak baik ya kan, terus keberhasilan dalam pendidikan. Nah, kita harus dukung juga nih sebagai orang tua, yang dimana
tanggung jawab jasmani anak itu ada di orang tua teman-teman, di mana orang tua tersebut seperti mengajak olahraga dan lain-lain. Nah, yang ke-8, kewajiban tanggung jawab pendidikan sosial. Nah, tadi kan ada pendidikan akhlak ya kan, yang di poin nomor 5 ya kan. Kita di poin nomor 8 ini kewajiban tanggung jawab pendidikan sosial, di mana kita harus mengajarkan kesosialan, yang dimana kita ilmu sosial itu adalah ilmu yang dimana kita mengajarkan atau belajar tentang keadaan masyarakat ya kan. Kita sebagai manusia itu tidak bakal hidup sendiri, pasti bersosial, yang pasti membutuhkan satu sama lain. Nah, kita di sini diajarkan nih seperti sopan santun dan saling menghormati sesama manusia, menghormati orang yang lebih tua daripada kita, menghormati agama-agama lain. Nah, kita kan di sini juga bersosial itu kan banyak aspeknya teman-teman, seperti menghormati orang yang lebih tua, menghormati agama lain. Contohnya seperti kita nih harus menghormati orang yang lebih tua. Ada orang yang lebih tua daripada kita. Kita tuh di situ harus menghormati teman-teman. Dan kita harus menghormati agama-agama lainnya, seperti tidak mengganggu agama lain sedang beribadah dan lain-lain. Yang ke-9 adalah kewajiban sikap adil terhadap anak dalam keluarga. Nah, dari sini nih kita membentuk sikap adil terhadap anak dalam keluarga, yang dimana ini adalah salah satu aspek yang terpenting, yang dimana psikologis anak tersebut bakal kebentuk ya teman-teman. Jadi tidak boleh membedakan satu sama lain, seperti anak ke-1 atau anak ke-2 atau anak ke-3 atau anak ke-4 dan anak ke-5 dan lain-lain. Di situ kita harus sebagai orang tua itu bersikap adil, yang dimana kita harus mengadili anak-anak tersebut, seperti dari mulai porsi jajan, dari mulai porsi dan lain-lainnya. Yang ke-10 teman-teman, yang terakhir, yaitu kewajiban kasih sayang orang tua terhadap anak. Banyak orang di luar sana yang dimana orang tua tersebut tidak ada gitu kasih sayang kepada anaknya, dimana anak tersebut bakal mikir, oh, orang tua gue tuh kagak sayang sama gue gitu, masa iya gue harus menghormati orang tua gue gitu. Yaitu salah teman-teman, yang dimana sikap orang tua tersebut itu harus ada, kasih sayang orang tua tuh harus ada di dalam keluarga, yang dimana psikologis anak tersebut bakal mikir, oh iya orang tua saya tuh bakal gini kalau saya nggak gini gitu. Jadi saling mengingatkan gitu antara anak orang tua terhadap anak, yang dimana kita harus saling satu sama lain itu saling dekat itu dengan kasih sayang. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah mempelajari poin penting 10 poin, yang dimana kewajiban orang tua terhadap anak, yang dimana kita sebagai orang tua atau sebagai anak itu harus wajib mengasihi sayang kepada anaknya dan lain-lain. Nah, jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak mencangkup berbagai aspek yang sangat penting untuk berkembangnya kependidikan dan kesejahteraan anak, meliputi kewajiban pemberian nama, susu dan atau roda atau mengasuh, nafkahi, pendidikan akhlak dan pendidikan sosial, sikap adil dan sikap rasa kasih sayang sejak dini dapat mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan tanggung jawab. Nah, baik kita teman-teman, kita sudah simak tadi yang 10 poin penting tersebut. Kita harus tanamkan di dalam keluarga kita. Dan kita kenapa harus ditanamkan di keluarga kita? Karena pilar 10 ini akan mencangkup psikologis anak akan lebih sukses dalam pendidikannya. Nah, baik, sebelumnya saya akhiri video tugas saya ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir, sampai detik ini, sampai penghabisan video tersebut. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah standby di video ini. Semoga teman-teman bakal dilancarkan segala urusannya dan disehatkan badannya dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.